Halo Kanal Bowlers, berjumpa lagi dengan saya Sikabol dalam petualangan Sikabol tentunya. Kali ini kita akan membahas mengenai kebutuhan seks para pemain Liga 1 yang akan menjalani kompetisi dengan sistem bubble to bubble atau semi bubble bersama pakar seksologi Zoya Amirin. Kanal Bowlers, sistem bubble to bubble yang diterapkan di Liga 1 Indonesia nantinya juga bisa diartikan sebagai semi bubble. Karena Liga 1 memang digelar di lokasi tertentu. Tapi dinamis juga karena pelaksanaannya akan berpindah-pindah. Seri 1 misalnya, rencananya akan digelar di klaster Banten, DKI Jakarta, dan Jawa Barat. Seri kedua di klaster Jawa Tengah dan Yogyakarta, seri ketiga di klaster Jawa Timur. Masih ada risiko bagi para pemain untuk berhubungan dengan pihak luar saat perpindahan lokasi klaster Liga 1 2021 yang akan memungkinkan terjadinya penularan COVID-19. Untuk itu, demi memastikan keamanan dan kesehatan para pemain, semua peserta tak boleh keluyuran selama kompetisi digelar. Jadi jelas ya, para pemain dan ofisial gak bisa tuh keluar hotel. Nah, bagaimana kebutuhan seksual mereka saat kompetisi bergulir? Nanti kita akan ngobrol-ngobrol bareng seorang perempuan cantik yang juga pakar seksologi, Mbak Zoya Amirin. Zoya Amirin adalah seorang psikolog wanita asal Indonesia yang mendalami ilmu seksologi. Selain sebagai pengajar, namanya semakin dikenal sejak ia sering melakukan wawancara media. Salah satunya adalah TV show Best Camp di Trans 7. Ia juga sering menjadi kontributor untuk rubrik seks pada majalah Cleo, menjadi narasumber dalam acara radio Durex Sex Lab, Drive and Jive di Hard Rock FM, dan acara radio Couples Therapy di Cosmopolitan. Mengawali kuliah S1 di Universitas Indonesia jurusan psikologi, selepas S1 ia langsung mengambil S2 di kampus yang sama dengan jurusan psikologi klinis dewasa, dan kemudian mengambil kembali pendidikan intensif seksologi. Ketertarikan akan dunia psikologi seksual karena ia tumbuh dalam budaya di mana masyarakatnya tidak punya banyak informasi tentang seks. Dan baginya, seks menjadi salah satu kunci utama untuk menjaga keharmonisan di antara pasangan. Sebelum mulai aktif muncul di media, ia sudah menjadi pengajar di Fakultas Kesehatan Masyarakat, Fakultas Psikologi Universitas Indonesia, pengajar tamu PTIK, dan Universitas Pancasila, dan juga Direktur PT Singergi Daya Insani. Gak usah lama-lama lagi, langsung saja kita panggilkan Mbak Zoya Amirin. Zoya, apa kabar? Baik. Sehat, Mbak? Sehat, puji Tuhan. Amin. Ya, Mbak Zoya, tanggal 27 Agustus ini kan Liga 1 akan bergulir nih, dan pakai sistemnya bubble to bubble. Oke. Nah, kalau dengan sistem begitu kan otomatis para pemain nggak bisa keluar hotel nih. Iya. Nah, seberapa penting sih Mbak sebenarnya seks itu bagi para pemain bola nih Mbak? Sebenarnya tergantung strategi dari si pelatihnya, ya kan? Kalau dia maunya seperti apa nih? Kalau pelatihnya lebih berencana supaya pemainnya itu agresif, iya bisa aja, ya kan? Dia lebih agresif berarti tanpa seks itu memenuhi lah gitu ya kebutuhan itu. Kalau misalnya orang bilang, oh gimana kalau digantikan dengan cyber sex gitu, bukan cyber sex itu misalnya kayak jarak jauh terus mereka saling flirting apa segala macam, ya beda kan tetap gitu ya. Jadi nggak ada yang namanya oksitosin gitu, hormon oksitosin dalam tubuh ketika mereka itu bercinta gitu ya. Jadi bukan hanya senggama ya, jadi beda lah kalau misalnya senggama aja misalnya gitu ya, bukannya aku melanggengkan prostitusi, tapi kan misalnya dia jajan gitu, membeli seks gitu kan, orang kan mikirnya kalau ya sudah sama-sama seks aja, sama yang punya perasaan sama yang punya perasaan oke aja, wah itu beda gitu. Kalau dengan yang benar-benar dia misalnya bercinta, bukan hanya senggama gitu ya, dia juga akan mendapatkan bonding hormonnya gitu ya. Bonding hormon itu dari oksitosin, serotonin, endorfin gitu. Nah, hormon-hormon bonding ini akan sangat membantu gitu si individu itu lebih strategis,
lebih mampu problem solving gitu ya dalam pekerjaan apapun. Nah khususnya kalau atlet apalagi gitu ya bola, mereka butuh apa? Misalnya mereka butuh middle field saya mau lebih strategis nih gitu. Gitu ya. Kalau penyerang mungkin agresif ya oke, tapi kan agresif juga orang mungkin mau yang tanggap lah ya dan sebagainya gitu. Jadi tergantung strateginya. Kalau memang dia mau orang-orangnya juga lebih tenang dibandingkan menyerang agresif dan sebagainya, iya seks yang berkualitas ya nggak dibutuhkan. Tapi kalau dia mau orangnya lebih strategis gitu ya, lebih taktis gitu pemikirannya, lebih problem solver, dia membutuhkan seks yang berkualitas. Gitu. Nah tapi kan ini kalau misalnya memang berlangsung bubble to bubble ini kan kompetisi berlangsung selama 10 bulan ini Mbak. Tentu lumayan ya. Lumayan juga Mbak. Nah kalau melihat seperti ini, kecil kemungkinan ya kan pemain bisa melakukan hubungan seks ataupun seperti yang Mbak Zoya ceritakan. Bagaimana menurut Mbak Zoya 10 bulan tanpa seks, pengaruhnya apa kepada para pemain? Bisa kalau misalnya agresifnya di lapangan sih mungkin ya bisa menguntungkan, bisa enggak. Tapi kalau misalnya sampai 10 bulan tanpa seks gitu ya, ini kan beda dengan orang-orang yang memang pekerjaan udah biasa jauh. Misalnya dia pemusik lalu dia konser, dia itu pelaut atau dia misalnya angkatan ya kan ya, kepolisian atau angkatan darat yang biasa memang ditugaskan lah gitu segala macam. Mungkin mereka sudah meskipun susah, tapi mereka sudah bersiap-siap lah untuk kondisi itu gitu dibandingkan cara main bola. Apalagi kalau misalnya atlet, agak susahnya atlet itu keterangsangannya relatif lebih tinggi karena setiap atlet itu endorfinnya kan tinggi, dan endorfin itu kan adalah stress release ya, feeling good hormon gitu yang membuat mereka dengan kesehatan badan mereka tentu saja mereka lebih mudah terangsang gitu. Nah tahu sendiri kalau orang terangsang tapi nggak mendapatkan pelampiasannya, nggak semua orang cukup dengan mimpi basah atau mimpi erotis kan, baik laki-laki atau perempuan gitu. Itu lumayan garing. Kalau misalnya dia sudah berkeluarga, nggak ada salahnya sih menurut aku untuk dikasih kesempatan gitu loh untuk misalnya dia bertemu dengan keluarganya, dikasih waktu gitu. 10 bulan itu cukup lama untuk bukan cuma soal agresivitas di lapangan, tapi soal pengelolaan stres gitu ya. Nggak semua orang cukup oke gitu untuk mengelola stres seperti itu. Jadi kalau misalnya ada kunjungan keluarga khusus gitu ya untuk ada seperti ini supaya mereka juga jadi nggak kalau yang laki-laki ya khususnya gitu ya, testosteronnya tuh lebih heboh gitu, ntar aja yang ngajakin berantem lah ini itu agak lebih sensitif terhadap hal seperti itu gitu. Itu yang aku khawatirin, karena orang aja yang misalnya sama-sama terus dengan pasangannya tapi kurang menikmati seksnya aja bisa di kantor jadi galak ya kan, di tempat pekerjaan jadi nyebelin gitu. Ya apalagi gitu ya mereka yang atlet yang gitu ya hormonnya tuh lumayan lah gitu ya, dan relatif lebih mudah bergairah dibandingkan mereka yang bukan atlet gitu ya. Terus ditambah lagi kondisi nggak mendapatkan seks, apalagi yang sudah menikah gitu ya. Mungkin yang single bisa dengan teknik masturbasi sehat gitu ya, masih bisa ditangani lah karena kondisi kesinggelan mereka gitu ya. Tapi kalau yang menikah agak relatif sulit sih gitu ya untuk menghindari problem-problem lainnya. Bukan berarti mereka udah dewasa, kok mereka nggak bisa sih ngatur begini-begitu. Iya betul gitu ya, tapi nggak ada salahnya kan kalau misalnya membuat kesejahteraan hidup orang itu lebih baik gitu ya dengan mengizinkan kunjungan keluarga. Itu di penjara aja gitu ya kita memikirkan bilik cinta gitu ya. Masa iya pemain bola nggak dapat kesempatan gitu untuk ketemu sama keluarganya gitu. Dan kalau edukasinya buat yang single bisa ada masturbasi sehat, menurut aku sih ya sudah sebaiknya mulai dipertimbangkan gitu kesehatan seksual demi kesejahteraan si pemainnya masing-masing gitu menurut aku. Jadi sebaiknya panitia juga memikirkan ini, apakah memang pasangannya bisa diikutkan di hotel ataupun berkunjung berapa waktu sekali gitu ya Mbak ya harusnya. Iya gitu. Nah yang jelas mereka dikasih kesempatan. Kalau akhirnya mereka tidak memilih karena alasan apapun gak apa-apa, tapi mereka punya pilihan gitu untuk misalnya ada waktu-waktu tertentu yang diizinkan untuk pasangannya boleh berkunjung, dan itu diakomodasikan gitu. Buat saya itu lebih sehat dan juga lebih manusiawi gitu sebenarnya.
Dan juga untuk masalah COVID juga tentunya lebih bisa diperhatikan dibanding dia misalnya bermain dengan PSK ataupun gitu ya. Daripada dia membeli seks agak genial ya kita. Makanya aku bilang yang single kan dikasih edukasi gitu mengenai masturbasi sehat tanpa pornografi dan segala macam gitu kan ya. Itu kan itu juga termasuk memanusiakan mereka gitu, bahwa mereka punya hasrat seksual, apalagi mereka sehat gitu ya dengan olahraga dan ini itu gitu ya. Jangan sampai yang amit-amit gitu ya, seperti kita ketahui kan ada pemain bola yang pernah kasus pelecehan seksual kan, kita kan nggak mau ya ada begini-begini ke depannya gitu. Jadi mungkin sudah mulai diperhatikan, ada beberapa, bukan masalah karena dia sok ganteng tanda kutip ya gitu, ada yang sok ganteng terus akhirnya kena kasus beberapa kali pelecehan seksual gitu ya. Tapi kan juga ini berpotensi sekali besar pada atlet untuk ketika mereka tidak tahu mengekspresikan seksualitas mereka dengan sehat gitu. Dan akhirnya kan jadinya satuan ini kan jadi tidak memanusiakan si manusianya ini gitu ya. Jangan lupa mereka juga adalah makhluk seksual, baik mereka laki-laki ataupun perempuan. Jadi kenapa sih nggak diakomodasikan gitu ya? Coba diperhatikan soal kesehatan seksual gitu loh. Nah kalau untuk tingkat seks para pemain bola ini katanya sih ada berbeda-beda ya Mbak. Ada yang misalnya sebelum bermain harus melakukan hubungan seks atau sesudah bermain. Ini kalau ngelihat perbedaan itu bagaimana nih Mbak? Oh kalau gitu sih sebenarnya jangankan main bola, kita aja kalau misalnya kita nonton, sebelum nonton Liverpool kita ini dulu, bisa aja kan. Apalagi kalau ada Liverpool menang gitu, itu kalau itu apakah mereka memahami pengetahuan ini? Kalau kita cuma mau ngikutin ego kita mau maunya setiap saat, setiap waktu. Kita setiap saat, setiap waktu kita mau aja gitu ya untuk langsung gitu setiap waktu. Nah akhirnya kan manusia kembali lagi bahwa kita juga mungkin bisa mengelola itu gitu loh, bahwa kita ini kan akan berhubungan dengan manusia lain, dan apakah gitu ya ketika melampiaskan seks di saat excited atau nervous gitu ya, kita juga bisa memanfaatkan pasangan kita kan. Dan buat aku itu jangan sampai seegois itu gitu ya, baik laki ataupun perempuan. Ada banyak khususnya laki-laki gitu ya relatif merasa untuk meredakan stres itu dengan having sex, atau perempuan juga merasa kadang-kadang kalau masturbasi itu enak ya bisa melepas. Padahal kita sebagai manusia gitu ya, tanpa itu semua kita mesti bisa mengelola emosi kita kan gitu. Jadi jangan dimanfaatkan seks. Akhirnya ketika kita memanfaatkan seks, kita memanfaatkan pasangan kita, yaitu energinya jadi negatif kalau menurut teorinya Wendy Mal. Jadi belajar mengelola stres sebagai atlet, ya kan, tidak semuanya harus dilampiaskan dengan seks, karena seks itu sebagai salah satu cara untuk mengekspresikan cinta dan seksualitas gitu ya. Nah kan orang jadi ketika tapi kalau misalnya ini mengekspresikan cinta dan seksualitas, kenapa mesti diboyong-boyong segala keluarganya? Iya, karena mereka punya kebutuhan, ya bukan masalah untuk mengelola stres apa enggak, tapi kebutuhan mereka manusia sebagai pasangan. Kalau memang benar-benar tidak memungkinkan, nggak apa-apa, tapi kalau bisa diakomodasikan, membuat misalnya lebih sejahtera, akhirnya permainannya lebih bagus, dia bisa lebih berpikir, kenapa enggak? Gitu. Oke, pertanyaan terakhir Mbak, seberapa penting pendidikan seks untuk para pemain bola ini? Penting banget. Kita kan ngomong dari pelecehan seksual ya, hormon kemana-mana, apalagi testosteron gitu ya. Bagi laki-laki kan bahwa kalau mereka nggak agresif memang agak aneh karena itu adalah sifat spermanya mereka. Nah bagi para atlet kecenderungan ini cukup tinggi gitu ya, dan memahami seksualitas itu menghindari mereka menjadi pelaku pelecehan ya, termasuk juga para atlet perempuan dan sebagainya juga tidak menjadi objek pelecehan gitu. Karena kalau mau ngeliat kayak berita kemarin di Instagram kan saya sempat komplain gitu ya sama FIFA.com ketika dia memuat berita-berita mengenai para atlet perempuan gitu ya, dan mereka kan akan terpapar dengan hal seperti ini. Jadi pentingnya bagi atlet untuk memahami bahwa seksualitas itu adalah hal yang sehat, hal yang normal gitu ya, yang bisa mereka ekspresikan dengan sehat juga tanpa menjadi pelaku pelecehan gitu ya, atau dia tahu harus berbuat apa ketika mereka dilecehkan, terutama misalnya oleh media atau orang sekitarnya. Pressure mereka udah cukup besar gitu untuk berkompetisi gitu ya dengan sehat gitu. Nah kalau misalnya faktor seksualitas mereka tidak tahu mengelola gitu ya, mereka juga akan mengekspresikan dengan cara yang tidak sehat. Oke, baik Mbak Zoya, terima kasih atas waktunya. Sama-sama.
Iya Kanal Bowlers, demikian tadi bincang-bincang kita dengan Zoya Amirin. Han, jadi gimana gitu? Sampai di sini dulu petualangan Sikabol kita kali ini. Kita ketemu lagi dalam petualangan Sikabol berikutnya. Bye.